Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian. Katakan, ku mau cintai Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, ku mau cintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Yang begitu besar dalam kehidupan kami. Mari sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu itu menguatkan setiap kami Bapa, bila firman-Mu itu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus semuanya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tembok api, tembok baja-Mu mengelilingi kami. Berlaksa-laksa malaikat boleh berjaga-jaga di sekeliling kami Tuhan. Mari Yesus, urapi setiap kami, jamah hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April. Kita masih ada ibadah di rumah-rumah ya. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan membaca sama-sama ayat yang kita ambil pagi ini di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini bicara kepada kita supaya kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, apapun situasinya, sekalipun ada di dalam wabah COVID-19 ini,
kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Di dalam hidup ini selalu ada masalah Bapak Ibu. Ada selalu tantangan, ada selalu persoalan. Masalah itu tidak bisa membuat kita hancur. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Justru di balik masalah itu ada berkat. Justru di balik masalah itu ada kuasa Tuhan. Ada pepatah mengatakan, sehabis hujan pasti ada pelangi. Hidup ini atau masalah yang ada dalam hidup kita itu seperti dua sisi mata koin. Kalau sisi mata koinnya muncul, ada penderitaan, ada masalah, ada wabah, pasti akan muncul sisi yang lain, yaitu pemulihan, berkat, sukacita. Hari ini saya percaya wabah ini pasti akan segera berlalu. Sehabis wabah ini, saya percaya sungguh akan ada kegerakan Tuhan yang besar di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, kita harus terus menantikan Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti apa yang akan Tuhan lakukan. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami, pikirannya tidak terselami. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan ke depan. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terkadang pikiran kita terlalu kecil. Terkadang pikiran kita terlalu sempit. Terkadang mungkin kita terlalu bodoh untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berfirman melalui ayat ini. Yang pertama, kita harus menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan apapun. Sekalipun hari ini kita tidak bisa ibadah di gereja, tetapi kita bisa ibadah di rumah. Kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Kumpulkan keluarga bersama-sama. Mulai sembah Tuhan. Mulai menantikan Tuhan apa yang akan Tuhan kerjakan setelah ini. Dan saya melihat ini saatnya Indonesia dipulihkan Tuhan. Ini saatnya Indonesia dituai oleh Tuhan. Saya percaya dengan adanya wabah ini banyak orang sedang mencari Tuhan. Saya melihat banyak video di YouTube, di WA, orang-orang berdoa, berlutut mencari Tuhan, menantikan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Hari ini dimanapun kau berada, tetap nantikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah menebus hidup kita, Tuhan yang sudah rela mati dan sekali salib untuk memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan dalam ayat ini, kalau kita menantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Di dunia ini tidak ada kekuatan manapun yang bisa diandalkan. Dulu mungkin seringkali orang mengandalkan uang, tapi hari ini banyak keuangan atau ekonomi yang hancur. Banyak orang mengandalkan manusia. Banyak sekali manusia-manusia yang tidak bisa diandalkan. Tetapi kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, dikatakan demikian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan cemas, jangan takut. Sekalipun hari ini engkau menghadapi masalah, mendapatkan tantangan,
atau mungkin kau sedang sakit dimanapun kau berada, hari ini datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Saya berdoa biar gereja-gereja Tuhan mulai bangkit, mulai menantikan Tuhan. Ini waktunya, ini di akhir zaman, ini waktunya bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu persiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan hidup sungguh-sungguh, hidup berkenan, bangun berdoa, bangun mesbah Tuhan, dan mulai menantikan Tuhan terus setiap saat, setiap hari, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan rencananya yang besar, bahwa rencananya akan digenapi di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Di awal tahun yang lalu saya sempat sampaikan, jangan pernah libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi terlibatlah di dalam rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan itu lebih baik dari apa rancangan kita. Rencana Tuhan lebih hebat. Dan hari ini mulai bangkit, terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Hal yang ketiga dari ayat ini dikatakan begini, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di tengah-tengah wabah ini? Kita harus terus maju, terus bergerak, berlari ke depan, terus mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti, tetap beritakan tentang Injil, selesaikan amanat agung, sampaikan pesan Tuhan, terus maju, sebab hidup ini maju, bukan ke belakang. Alkitab bilang yang lalu biarlah berlalu, bila kita menuju kepada panggilan kita ke depan. Dan dikatakan ketika mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Ada Tuhan. Ini saatnya gereja bangkit. Ini saatnya kita maju ke depan. Ini saatnya kita mulai fokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Wabah boleh ada, masalah boleh ada, situasi boleh tidak baik, tetapi kita percaya Tuhan menghendaki setiap kita untuk terus maju, menjadi saksi di tengah dunia ini, memberitakan kebenaran di tengah dunia ini, sehingga banyak orang mengalami Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan. Hari ini jangan takut, terus maju, nantikan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan beri kekuatan yang baru buat kita. Untuk apa? Untuk kita maju, melangkah. Gereja harus bangkit, hidup kita harus bangkit, kita harus jadi terang dan garam dunia, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini dimanapun kau berada, mungkin hari ini kau bersama dengan keluarga, mulai bangun mesbah Tuhan, mulai bergerak. Apa yang bisa dilakukan, kerjakanlah untuk Tuhan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau punya banyak hal, bisa engkau bagikan kepada teman-temanmu, bisa engkau kuatkan temanmu yang sedang lelah, bisa engkau kuatkan orang-orang di sekelilingmu yang sedang mengalami situasi yang tidak baik. Masalah boleh ada, tetapi di dalam masalah itu kita pasti akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Miracle Service. Mari kita sama-sama bangkit di dalam Tuhan dan terus nantikan Tuhan. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Kita akan melihat bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar. Akan ada penuaian yang besar, akan ada berkat yang besar sehabis ini. Sebab kita yakin Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah. Kami percaya wabah ini akan segera berlalu. Kami percaya Tuhan, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar.
Setiap ada persoalan pasti Tuhan sediakan pintu-pintu untuk bisa menyelesaikannya. Hari ini kami percaya sehabis ini ada rencana Tuhan yang akan digenapi atas dunia, atas Indonesia. Akan ada kegerakan yang besar yang membuat orang takjub kepada Tuhan, yang membuat orang percaya kepada Tuhan, yang membuat orang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Hari ini kami mengucap syukur atas apapun yang terjadi. Kami mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ini saatnya gerejamu dimurnikan. Kami dimurnikan Tuhan. Sehingga kami tetap setia percaya kepada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.